Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan Yayasan Dulur Salembur, jumpa kembali dalam program Sapa Ustadz bersama Yayasan Dulur Salembur. Kali ini kita sapa kembali Bapak Ustadz Dani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, Pak Ustadz sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Gini Pak Ustadz, jadi di bulan suci Ramadan ini banyak para dermawan yang ingin mengajak atau juga dari yayasan mengajak para dermawan untuk bersama-sama lebaran bersama anak-anak yatim. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana minal aidina wal faizin wa afhamana bi'ulumil ulama'ir rasyikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para sahabat dermawan Yayasan Dulur Salembur dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa mendapatkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan mendapatkan ganjaran takwa seperti kita bayi yang baru dilahirkan dari ibunya kembali suci, kembali fitrah, tak berdosa karena dosa kita telah terhapus dari kita melakukan aktivitas bulan Ramadan 1 bulan lamanya. Para sahabat dermawan Yayasan Dulur Salembur yang saya muliakan, terkait dengan tema kita pada kali ini, yaitu mengajak anak yatim dalam berlebaran atau Idul Fitri, ini adalah satu pembahasan yang sangat menarik, yang tentunya apabila kita laksanakan, ini kita telah mencontoh sebagaimana perilaku yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak keluar dari rumah menuju masjid untuk melakukan sholat Idul Fitri, maka di tengah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang anak kecil perempuan yang sedang menangis terseduh-seduh. Maka seraya Rasul menghampiri anak tersebut, sementara di sekelilingnya usia seumuran dengan anak yang menangis itu, mereka tertawa bahagia bermain dengan kawan-kawannya. Maka seraya Rasul bertanya kepada anak kecil itu, "Kenapa nak kau menangis?" Maka dengan sedih anak ini menceritakan, "Aku adalah anak yatim, di mana ayahku adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah gugur di medan perang. Dan aku memiliki seorang ibu, dan ibuku telah menikah dengan orang lain. Dan bahkan ayah tiriku mengusirku, sehingga aku tidak lagi bersama ibuku. Maka aku sedih. Aku teringat kenangan indah di mana tahun lalu aku masih bersama ayahku. Aku diberikan hadiah sepatu berwarna biru yang aku sangat bahagia. Namun sekarang ayahku telah tiada, ibuku telah meninggalkanku sehingga aku seorang diri." Maka begitu Rasul terenyuh mendengar kisah dari penuturan anak kecil ini, sehingga Nabi berkata, "Maukah engkau memiliki seorang ayah yang bernama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maukah engkau memiliki seorang ibu yang bernama Aisyah? Dan maukah engkau memiliki seorang kakak yang bernama Fatimah? Dan maukah engkau memiliki seorang paman yang bernama Ali karramallahu wajha?" Maka serta-merta wajah anak kecil ini kembali ceria
karena dia mengetahui di hadapannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seraya anak kecil itu dipeluk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan anak kecil itu mengatakan, aku bersedia menjadi ayah, aku bersedia memiliki ayah Rasulullah Muhammad dan memiliki ibu Siti Aisyah. Maka lalu Nabi membawa anak kecil ini ke rumah dan diperintahkan istrinya untuk merapihkan dan memberikan uang saku kepada anak kecil ini. Lalu anak kecil ini ketika telah rapih, telah bersih, telah wangi, dia keluar. Dia bermain dengan sahabat-sahabatnya. Para sahabatnya pun kemudian bertanya, kenapa kau begitu ceria? Maka anak kecil ini menjawab, siapa yang tidak ceria ketika memiliki seorang ayah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang ibu yang bernama Siti Aisyah dan memiliki seorang kakak yang bernama Fatimah. Sehingga kawan-kawannya yang lain mereka menjadi iri. Mereka berkata, seandainya para ayah-ayah kami mereka gugur di medan perang, mungkin kami juga sama sepertimu memiliki seorang ayah angkat yang bernama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat dermawan Yayasan Dulur Salembur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di dalam melakukan ibadah puasa dari tanggal 1 sampai terakhir, maka harapan dari pelaksanaan Ramadan ini diakhiri dengan Idul Fitri. Di mana Idul Fitri ini adalah kita kembali apa? Kembali suci. Dan kita di dalam melakukan Idul Fitri senantiasa berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin antum bi khair. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang faizin. Artinya orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kemenangan ketika kita telah mampu melaksanakan perintah ibadah puasa selama 1 bulan. Mendapatkan kebahagiaan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah inda iftarihi, manakala waktu ketika berpuasa, berbuka puasa. Yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika nanti kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hari Idul Fitri kita bukan hanya berbahagia untuk diri kita dan keluarga kita, tetapi juga kita sama mengajak mereka, anak-anak yatim, para wali yatim, berbagi kebahagiaan, berbagi kebersamaan seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan puasa 1 bulan yang telah kita laksanakan, kita kembali kepada Idul Fitri, kita berbagi kebahagiaan dengan anak yatim, kita mendapatkan predikat orang-orang yang menanggung anak yatim, memberikan kasih sayang kepada anak yatim, dan kelak balasan kita di surga bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Dani Aksi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aizin wal faizin wal maqbulin kullu amin antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.